Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Cedera ankle, Neymar dipastikan lewati seluruh pertandingan PSG di 2020. Neymar Junior mengalami cedera ankle. Pihak klub mengkonfirmasi winger asal Brazil itu akan melewati seluruh pertandingan yang dijalani PSG di sisa 2020. Neymar awalnya diduga mengalami patah ankle saat bermain di Liga Prancis melawan Olympique Lyon pekan lalu. Dia mendapat tackle keras dari gelandang Lyon Thiago Mendes di masa injury time. Pada pemeriksaan awal, winger berusia 28 tahun itu menyatakan pergelangan kakinya hanya terkilir. Tetapi setelah pemeriksaan lebih lanjut, tulangnya juga mengalami memar dan harus absen sampai Januari 2021. Tottenham versus Leicester, Spurs tumbang 0-2. Bermain di kandang sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, Tottenham kesulitan menciptakan peluang bersih. Kemenangan Leicester terlahir di masing-masing babak dari Jamie Vardy lewat eksekusi penalti di penghujung babak pertama. Jamie Vardy, who thumps it down the middle past Lloris. Dan gol bunuh diri Toby Alderweireld di menit ke-59. To the back post, Vardy waiting. Oh, and it's a crawl deflection of Toby. Dengan kekalahan ini, berarti Spurs gagal menang di 3 pertandingan liga terakhirnya. Sebelumnya, pasukan Jose Mourinho itu diimbangi Crystal Palace dan menyerah dari juara bertahan Liverpool. Kini Tottenham melorot ke peringkat 5 klasemen Liga Inggris dengan perolehan 25 poin hasil 14 laga. Sedangkan Leicester naik ke peringkat kedua dengan 27 poin. MU versus Leeds, Setan Merah menang telak 6-2. Bermain di Old Trafford, Manchester United bermain menggila dan melumat Leeds. Mereka mampu unggul cepat di menit kedua lewat Scott McTominay. Here he plays in McTominay, what a drill! 1 menit berselang, McTominay kembali mencetak gol. But this is a great start and he's in again here for 2-0. Wow, Scott! Bruno Fernandes menambah keunggulan MU lewat golnya di menit ke-20. This drops for Fernandes, 3! Victor Lindelof semakin memperlebar keunggulan MU di menit ke-37. Flick towards Lindelof. It is 4. 4 menit berselang, Leeds memperkecil kedudukan lewat Lime Cooper. Useful as well, and the header goes in. And memasuki babak kedua, MU kembali menambah 2 gol lewat aksi Daniel James di menit ke-66. Into James. Dan James is in here. James. Dan Bruno Fernandes di menit ke-70. Positioned. Fernandes leads. Sedangkan Leeds hanya mampu menambah 1 gol di menit ke-73 lewat Stuart Dallas. In that position, as that strike is magnificent. Oh! Skor 6-2 untuk kemenangan MU pun bertahan hingga laga usai. Hasil ini mengantarkan MU naik ke urutan ketiga klasemen sementara Premier League. Sementara bagi Leeds, mereka tercecer di urutan ke-14 dengan 17 poin. West Brom versus Aston Villa, The Villains lumat tim tuan rumah. Bermain di The Hawthorns, tim tamu menguasai jalannya pertandingan. Baru memasuki menit ke-5, Aston Villa sudah unggul lewat Anwar El Ghazi. West Brom bermain dengan 10 pemain setelah Jack Livemore di kartu merah pada menit ke-36. Memasuki babak kedua, The Villains menambah 2 gol lewat aksi Bertrand Traoré di menit ke-84. Traoré with Watkins available. Traoré just passes it into the... Dan gol kedua El Ghazi di menit ke-88. Ready, aim, fire. Brilliant. Skor 0-3 untuk kemenangan Villa menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, West Brom masih terpuruk di peringkat ke-19 dengan raihan 7 poin. Sedangkan Aston Villa naik ke peringkat ke-9 dengan raihan 22 poin. Di pertandingan lainnya, Brighton bermain imbang 1-1 dengan Sheffield United. Brendan Rodgers akhirnya kalahkan sang mentor Jose Mourinho.
Penantian Brendan Rodgers untuk mengalahkan sang mentor Jose Mourinho berakhir sudah. Ada pencapaian tersendiri buat Rodgers berkat kemenangan Leicester atas Tottenham. Ini adalah kemenangan pertamanya di seluruh ajang melawan Mourinho. Sebelumnya, ia selalu gagal di 7 pertemuan termasuk saat menangani Liverpool. Dari 7 pertemuan itu, Rodgers 2 kali imbang melawan timnya Mourinho dan 5 kali kalah. Rodgers dan Mourinho berteman dekat. Dengan keduanya pernah bekerja sama di Chelsea. Rodgers dipercaya Mourinho menjadi pelatih kepala akademi Chelsea pada 2004, lalu naik jabatan ke manajer tim reserve 2 tahun berselang. Manchester United bantai Leeds 6-2, Solskjaer, saya menikmatinya. Manchester United meraih 3 poin pada pekan ke-14 Liga Inggris. The Red Devils mengalahkan salah satu rival mereka, Leeds United, dengan skor telak 6-2 di Old Trafford. Ole Gunnar Solskjaer menyatakan pertandingan berjalan fantastis bagi timnya sejak babak pertama dimulai. Solskjaer meyakini kemenangan Manchester United akan semakin berarti jika ada para penggemar di Old Trafford. Meski itu tidak terjadi, Solskjaer tetap bisa menikmati kemenangan besar Manchester United atas Leeds. Eibar versus Real Madrid, Los Blancos berhasil curi 3 poin. Bermain di Stadion Ipurua, tim tamu menguasai jalannya pertandingan. El Real mampu unggul cepat di menit ke-6 lewat aksi Karim Benzema. 7 menit berselang, Luka Modric berhasil menggandakan keunggulan El Real. Tuan rumah mampu memperkecil kedudukan di menit ke-28 lewat aksi Enrique Martinez. Memasuki babak kedua, Los Blancos menambah 1 gol di penghujung laga lewat aksi Lucas Vazquez. Skor 1-3 untuk kemenangan El Real bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, El Real terus menempel Atletico di puncak klasemen, sedangkan Eibar tertahan di peringkat ke-14 dengan raihan 15 poin. Hasil La Liga hari ini: Celta Vigo menang 2-0 atas Alaves, Granada menang 2-0 atas Real Betis, Cadiz kalah 0-2 dari Getafe. Tanpa Neymar, PSG ditahan imbang Lille tanpa gol. Paris Saint-Germain gagal meraih kemenangan di pekan ke-16 Liga Prancis musim ini. Bertamu ke markas Lille tanpa kehadiran Neymar yang cedera, Les Parisiens ditahan imbang tanpa gol. Laga dalam pertandingan ini berlangsung sengit. Sebenarnya PSG mampu unggul di penguasaan bola, namun tidak ada gol tercipta sampai laga berakhir. Raihan 1 poin ini membuat Lille tetap di puncak klasemen sementara Liga Prancis dengan raihan 33 poin, sedangkan PSG berada di urutan ketiga dengan 32 poin. Sassuolo versus Milan, Rossoneri menang 2-1. AC Milan kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Sassuolo pada pekan ke-13 Liga Italia di Stadion Mapei, Minggu 20 Desember. Rossoneri menang tipis 2-1. Milan membuka keunggulan lebih cepat melalui sepakan Rafael Leao saat laga baru berjalan kurang dari 7 detik. Here on the offensive straight away, going for potentially the fastest goal ever. Pada menit ke-26, Rossoneri mampu menggandakan keunggulan melalui Alexis Saelemaekers. They've got men over in the middle here. One of them is Saelemaekers, and that one. Sassuolo memperkecil ketertinggalan di menit ke-89 melalui tendangan bebas Domenico Berardi. Surely it's Berardi. Oh, and it is Berardi. With that. Tambahan 3 angka ini membuat Milan tetap di puncak klasemen sementara dengan 31 poin, sedangkan Sassuolo ada di urutan ke-6 dengan 23 poin. Inter versus Spezia, Hakimi dan Lukaku menangkan Nerazzurri. Inter Milan meraih kemenangan 2-1 saat menjamu Spezia dalam lanjutan Liga Italia di Giuseppe Meazza Minggu 20 Desember. Gol pada pertandingan ini baru tercipta di menit ke-51 melalui Achraf Hakimi. Inter mendapatkan penalti di menit ke-68. Setelah Enzola melakukan handsball, Romelu Lukaku maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya. Up steps Romelu Lukaku.
Spezia memperkecil ketertinggalan di menit injury time babak kedua melalui gol Roberto Piccoli. Hasil ini membuat Inter menempati posisi 2 klasemen dengan 30 poin, sementara Spezia berada di posisi 17 dengan 11 poin. Atalanta versus Roma, comeback, Ladea menang 4-1. Atalanta bangkit dari posisi tertinggal untuk meraup kemenangan besar atas AS Roma di Gewi Stadium Senin 21 Desember. Kebobolan cepat, Atalanta menang 4-1 atas Roma. Roma unggul terlebih dahulu di menit ketiga melalui gol Edin Dzeko. Namun setelah itu di babak kedua Atalanta berhasil comeback dengan menceploskan 4 gol melalui Dufan Zapata di menit ke-59. Wonderful finish. Robin Gosens di menit ke-70. Space again for Ilicic. Luis Muriel di menit ke-72. Oh, Muriel might be in. It's Luis Muriel. Dan Josip Ilicic di menit ke-85. For the shoulder still going Josip Ilicic. Dengan hasil ini Atalanta menempati posisi ke-7 dengan 21 poin, sedangkan AS Roma berada di posisi 4 dengan 24 poin. Lazio versus Napoli, elang ibu kota menang 2-0. Lazio sukses menundukkan Napoli dengan skor 2-0 dalam lanjutan Liga Italia di Stadio Olimpico Senin 21 Desember. 2 gol Lazio berhasil dicetak oleh Ciro Immobile di menit ke-9. Marusic to Immobile. Dan Luis Alberto di menit ke-56. With Immobile and Luis Alberto places it. And how? Hasil ini membuat Lazio menempati posisi ke-8 dengan 21 poin, sedangkan Napoli di peringkat ke-5 dengan 23 poin. Hasil Liga Italia hari ini. Torino imbang 1-1 melawan Bologna, Cagliari imbang 1-1 atas Udinese, Benevento menang 2-0 atas Genoa. Rafael Leao bukukan rekor baru dalam sejarah Serie A. Rafael Leao tidak hanya menjadi penentu kemenangan AC Milan saat bertemu Sassuolo dalam laga lanjutan Serie A kemarin. Ia juga mencatatkan rekor yang membuatnya masuk dalam buku sejarah kompetisi. Menurut catatan resmi, Leao mencetak gol saat pertandingan baru berjalan selama 6 detik. Catatan tersebut membuat dirinya masuk dalam buku sejarah Serie A sebagai pencetak gol tercepat. Rekor tersebut sebelumnya belum pernah terpecahkan sejak bulan Desember 2001 silam. Pada waktu itu, pemain Piacenza Paolo Poggi sukses menyerangkan bola ke gawang Fiorentina saat pertandingan baru berjalan 8 detik. Gol cepat Rafael Leao ke gawang Sassuolo sudah direncanakan AC Milan. Gol cepat Rafael Leao dalam pertandingan melawan Sassuolo ternyata bukanlah kebetulan karena Milan sudah mempersiapkannya dalam latihan. Hal itu diungkapkan oleh sang pemain sendiri setelah pertandingan. Ya, kami mempersiapkannya. Kami selalu mencoba menyerang. Untungnya kami mencetak gol. Kami melakukan pekerjaan dengan baik, kata Leao mengutip dari Football Italia. Komentar Leao pun dibenarkan oleh sang pelatih Stefano Pioli. Juru taktik asal Italia itu menjelaskan bahwa Milan telah mempersiapkan 4 hingga 5 situasi untuk serangan saat kick-off. Hal itu dilakukan agar Milan langsung mendapatkan momentum sejak awal pertandingan. Pioli tidak mau Milan kehilangan momentum sehingga gagal menang seperti 2 pertandingan sebelumnya. Ucapan Jose Mourinho 1 tahun silam terbukti di laga Tottenham Hotspur versus Leicester City. Ucapan Jose Mourinho kepada Serge Aurier saat pertama kali menukangi Tottenham Hotspur terbukti di laga Spurs versus Leicester City Minggu 20 Desember. Laga tersebut harus berakhir 2-0 untuk kemenangan Leicester. Saat awal-awal menukangi Tottenham di laga melawan Olympiakos, Mourinho sempat berkata bahwa ia takut Aurier melakukan pelanggaran saat bertahan hingga memberikan penalti ke lawan. Hal itu terbukti saat Leicester City mendapatkan penalti setelah Wesley Fofana dijatuhkan oleh Serge Aurier. Saya takut dengan Anda sebagai pemain bertahan, karena Anda bisa memberi penalti lewat VAR.
Jadi saya katakan saya takut terhadap Anda, tutur Mourinho kepada Aurier 1 tahun silam. MU hajar Leeds, McTominay cetak brace dalam 170 detik pertama. Manchester United mendapatkan start impian untuk mengawali laga melawan Leeds. Dalam 170 detik, The Reds Devil sudah berhasil menciptakan 2 gol lewat Scott McTominay. Gol pertama diciptakan McTominay ketika laga berlangsung 68 detik, dan dilanjutkan gol kedua dengan jarak yang tak sampai 2 menit. Dengan torehan tersebut, McTominay berhasil mencatatkan dirinya sebagai pemain pertama di Premier League yang mencetak 2 gol dalam waktu kurang dari 3 menit. Ludahi muka lawan, putra legenda Juventus didenda miliaran rupiah. Saat laga Mönchengladbach menjamu Hoffenheim kemarin, Marcus Thuram yang merupakan putra dari legenda Juventus, Lilian Thuram, nampak meludahi lawannya, yakni Stefan Posch, pada menit ke-78. Tak tanggung-tanggung, penyerang muda asal Prancis ini meludahi lawannya tepat di muka. Alhasil, wasit yang melihat tayangan ulang memberi Marcus Thuram kartu merah. Selain itu, Borussia Mönchengladbach selaku tim yang ia bela juga mengambil tindakan dengan mendenda sang pemain dengan nilai 1 bulan gaji yang ia terima. Hal ini diakui oleh Direktur Olahraga Mönchengladbach, Max Eberl. Dalam pernyataannya, ia selaku perwakilan klub meminta maaf atas tindakan pemainnya dan memberi hukuman untuk Marcus. Diketahui Marcus Thuram memiliki gaji tahunan sebesar 1,8 juta euro, sehingga kemungkinan ia akan didenda sekitar 150.000 euro. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!